Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekasih-kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi siang hari ini, mari kita akan kembali mendengarkan suara pelita di dalam penyampaian renungan, di dalam ibadah di tempat kita masing-masing. Oleh sebab itu pada kesempatan ini biarlah tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa supaya kuasa Allah bekerja sehingga pada saat ini mujizat dinyatakan di tengah-tengah kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang aku sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan pagi siang hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan melalui penyampaian firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi setiap yang mendengar, pemirsa semua yang mendengarkan akar firman-Mu, kekasih-kekasih Tuhan, urapi mereka semuanya Tuhan, agar firman-Mu memberkati kami semuanya, menguatkan setiap kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan memberkati firman-Mu pada kesempatan ini, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kembali shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kami berada di gerbang panti Villa Pemulihan Pelita di Bandungan, ya. Saya ambil tempat di sini karena ada hubungannya nanti, dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-11 sampai yang ke-15. Akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 15. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki dari tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Menghampiri usungan, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam cerita singkat firman Tuhan pada kesempatan ini, pada waktu Tuhan Yesus mau masuk ke kota Nain, rombongan bersama dengan murid-muridnya, ini saya gambarkan masuk ke pintu gerbang kota Nain, ya. Pada saat itu Yesus melihat orang berbondong-bondong, yaitu orang yang telah mengusung seorang yang telah meninggal, yaitu anak dari ibu janda, anak muda yang di Nain itu meninggal, dan ibu janda itu dengan terseok-seoknya dia mengikuti untuk menyemayamkan di kuburannya. Dan pada saat itu Tuhan Yesus lewat, dan Tuhan Yesus melihat daripada ibu janda itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu singkatnya seperti itu. Dan setelah itu Tuhan Yesus membangkitkan anak muda itu dan menyerahkan kepada ibunya. Itu cerita singkatnya seperti itu, saudara. Namun pada kesempatan ini, firman Tuhan pada kesempatan ini akan saya berikan satu tema, yaitu sikap hati Tuhan pada umatnya. Di dalam perikop ini ada 3 sikap hati Tuhan pada umatnya. Yang pertama, sikap hati Tuhan sikap hati Tuhan pada umatnya yang pertama adalah sikap hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Itu yang pertama. Saya bacakan di dalam ayatnya yang ke-13 mengatakan, ya, 13, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat itu Tuhan melihat janda itu, dan Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Karena apa? Tuhan itu mengerti apa yang dirasakan janda itu.
Saudara bisa membayangkan seorang janda tanpa suami, dia punya anak satu-satunya meninggal. Padahal dia menjadi tumbuhan harapan masa depannya. Untuk tua nanti saya ikut anaknya, pasti begitu. Dengan tiba-tiba tanpa ada hujan, tanpa ada angin, meninggal. Oleh sebab itu hati seorang ibu itu hancur, putus asa, putus pengharapan, komplit saudara. Ya, sehingga terseok-seok kalau seandainya pada saat itu ditanya, apa maunya ibu, pasti mau mati bersama dengan anaknya. Tapi saat dia berjumpa dengan Yesus, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Itulah sikap hati yang pertama, sikap hati Tuhan pada umatnya, yaitu sikap hati yang penuh dengan belas kasihan, saudara. Dia tergerak karena mengerti apa yang dirasakan daripada janda tadi. Sehingga pada kesempatan ini juga menggambarkan di dalam setiap kehidupan kita yang percaya. Apa yang menjadi permasalahan kita pada saat ini? Apakah kita lebih parah dari janda tadi, ataukah permasalahan kita belum sebanding dengan permasalahan yang dihadapi oleh ibu janda tadi? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berat mana kalau dibandingkan? Tetapi pada kesempatan ini kita mau melihat bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana hati seorang Yesus pada saat itu. Dia mengasihi umatnya dengan penuh dengan belas kasihan. Demikian pula di dalam kehidupan kita, di dalam permasalahan, di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu mau menolong dengan belas kasihannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Allah yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 19 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saat ini apa yang terjadi di dalam kehidupan permasalahan dalam keluarga kita, saya nggak tahu permasalahan saudara, kekasih-kasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing, ya, saudara yang merasakan. Tapi satu hal yang perlu kita perhatikan, sikap hati Allah yang pertama adalah penuh dengan belas kasihan. Dia bisa merasakan, dia mengerti, dia mengerti apa yang kita rasakan. Permasalahan apa yang terjadi dalam keluarga kita. Ya, oleh sebab itu di sini Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Itu yang pertama. Jadi sikap hati Tuhan yang pertama, ya, adalah sikapnya adalah penuh dengan belas kasihan. Dia tergerak, dia mengerti dan merasakan apa yang dirasakan ibu janda tadi, dan juga apa yang kita rasakan pada saat ini. Permasalahan hidup apa yang kita rasakan pada saat ini. Ya, Tuhan penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap Tuhan kepada umatnya yang kedua adalah sikap hati yang peduli. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih ayat yang ke-13 tadi. Pada saat Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan, dia katakan, jangan menangis ibu. Artinya apa saudara? Stop. Ibu, stop kamu menangis. Apa yang membuat kamu menderita? Apa yang membuat kamu sengsara? Apa yang membuat kamu putus asa? Stop ibu. Tuhan katakan seperti itu. Seandainya pada saat itu Tuhan bisa mengatakan, stop, aku bisa menjawab permasalahanmu. Aku bisa menolong permasalahanmu. Dan akulah jawaban permasalahanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini juga, ya, apa yang menjadi permasalahan kita? Tuhan hadir. Tuhan bersama dengan kita. Dia peduli di dalam kehidupan kita, maka dia katakan pada saat ini, apa yang menjadi permasalahan hidup kita? Dia katakan, stop menangis. Stop menangis. Ya, pada saat stop menangis, artinya Tuhan akan menolong kita. Pada stop menangis, artinya Tuhan peduli kepada kita. Dia akan menolong kita. Segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau menolong kita semuanya. Oleh sebab itu, Tuhan stop menangis. Oleh sebab itu pemirsa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan saat ini, apa yang menjadi permasalahan kita? Tuhan katakan stop.
jangan menangis. Jangan menangis artinya stop tangisanmu, kesedihanmu, kesengsaraanmu. Stop. Apa yang membuat kamu sedih? Stop. Termasuk dengan ibu janda tadi. Juga pada saat ini kepada kita semua yang mendengarkan firman Allah pada kesempatan ini. Stop. Apa yang menjadi kesedihan kita? Stop apa yang menjadikan kita menderita? Selama ini mungkin kita menderita. Gak tahu hati kita disakiti. Barangkali istri disakiti oleh suaminya. Tuhan katakan, stop hari ini. Tuhan akan menolong karena Tuhan yang peduli kepada setiap kita. Stop itu artinya Tuhan peduli kepada setiap kita. Mungkin istri-istri yang disakiti suaminya atau suami-suami yang disakiti oleh istrinya atau anak-anak yang disakiti oleh orang tuanya atau orang tua yang disakiti oleh orang tuanya. Saat ini Tuhan katakan stop sampai di situ. Artinya Tuhan peduli, Tuhan mau menolong kita semuanya. Atau mungkin ekonomi kita. Di dalam kondisi yang seperti ini, mungkin ekonomi kita atau sakit penyakit kita yang menahun, yang tidak pernah mungkin sembuh. Saat ini Tuhan katakan, stop sampai di situ. Jangan menangis. Jangan menangis artinya stop. Sehingga Tuhan peduli, Tuhan akan menolong dengan belas kasihannya kepada setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua, sikap hati Tuhan kepada umatnya. Yang kedua adalah sikapnya adalah peduli, mengatakan stop dari tangisan kita semuanya. Jangan menangis. Artinya Tuhan peduli, mau menolong setiap kita dari segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga di sini adalah sikap hati Tuhan kepada umatnya. Yang ketiga adalah sikap yang bertindak, saudara. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Yang ketiga, saudara, sikap hati Tuhan yang ketiga adalah bertindak. Yaitu apa? Dia bertindak, bukan saja tadi hanya tergerak hatinya, mengerti yang dirasakan. Yang pertama, itu. Yang kedua, bukan saja hanya peduli, menyetop, jangan menangis. Bukan hanya seperti itu. Tapi yang ketiga, ada satu tindakan dari Tuhan. Ada satu tindakan dari Tuhan kepada ibu janda ini. Apa permasalahan ibu janda ini? Tuhan tahu persis, yaitu anak muda yang diharapkan itu meninggal. Makanya pengennya pasti hidup kembali. Itu yang diharapkan oleh ibu janda ini. Oleh sebab itu, Tuhan bertindak dengan apa? Menyentuh, saudara. Menyentuh permasalahan yang ada. Permasalahan yang terjadi dalam ibu ini, ibu janda ini disentuh oleh Tuhan, saudara. Disentuh oleh Tuhan. Karena pokok permasalahannya adalah anaknya mati supaya hidup. Bukan dia permasalahannya anakku mati, bagaimana nanti aku nggak bisa makan. Lalu mungkin Tuhan memberikan aku berkat uang atau harta benda untuk sampai aku mati. Bukan itu yang diharapkan. Tapi pokok permasalahannya adalah supaya anaknya itu hidup kembali. Dan saat itu disentuh oleh Tuhan. Tuhan bertindak, saudara. Ya, Tuhan bertindak, menyentuh. Ya, sikap hati Tuhan kepada umatnya yang ketiga adalah sikap hati yang bertindak. Dengan menyentuh pokok permasalahan yang ada. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dengan kehidupan kita pada saat ini? Tuhan akan menyentuh setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan siap untuk menyentuh permasalahan apa yang pada saat ini. Tadi saya katakan mungkin istri disakiti suaminya bertahun-tahun. Ya, disakiti dan disakiti terus. Barangkali sebaliknya, suami disakiti. Ya, Tuhan katakan tadi, stop, dan pada saat ini mau disentuh. Hati suami-suami disentuh oleh Tuhan. Amin. Hati istri-istri disentuh oleh Tuhan. Dan hati anak-anak disentuh oleh Tuhan. Hati orang tua disentuh oleh Tuhan. Tuhan mau memulihkan. Pada saat Tuhan menyentuh, pasti Tuhan memulihkan. Tuhan bertindak untuk menyentuh, pasti dipulihkan oleh Tuhan. Apa permasalahan kita? Ekonomi kah? Tuhan akan pulihkan. Di dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan akan memulihkan ekonomi setiap
kita semuanya, saudara kekasih yang dikasih oleh Tuhan, dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menyentuh, pasti Tuhan akan menyelesaikan setiap permasalahan kita. Atau mungkin sakit penyakit yang menaun, yang tidak sembuh-sembuh, kita sudah berdoa. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Biar kuasa Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang akan menyentuh di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Oleh sebab itu, kita pada saat ini konsentrasi supaya kita disentuh saat ini. Nanti akhir daripada pemberitaan firman Allah ini, saya mau berdoa buat saudara semuanya. Kalau Tuhan katakan, peduli, stop. Yang kedua tadi, dia peduli, katakan stop, jangan menangis. Berarti Tuhan mau melakukan sesuatu. Dan saat ini Tuhan bertindak. Sikap hati Tuhan yang ketiga adalah bertindak, ya, melakukan, menyentuh permasalahan janda tadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga akan disentuh oleh Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi permasalahan kita, kita mau disentuh Tuhan. Amin. Lambaikan tangan saudara, kita mau disentuh oleh Tuhan. Percaya, saat ini Tuhan mau menyentuh pokok permasalahan yang terjadi di dalam permasalahan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya pada saat Yesus mau menyentuh anak muda yang sedang diusung tadi, Tuhan Yesus mau menyentuh. Tetapi saudara lihat di dalam Alkitab mengatakan, pada saat mau disentuh oleh Tuhan, apa yang terjadi? Para pengusung itu berhenti, sehingga berhenti mengusung, Tuhan Yesus baru bisa menyentuh. Kalau pengusung ini apa kira-kira jalan terus, kira-kira bisa disentuh enggak? Enggak bisa. Enggak bisa kalau pengusung ini jalan terus gitu. Tapi karena pada saat itu Tuhan mau menyentuh, ya, anak muda tadi, apa yang terjadi? Pengusung itu berhenti. Apa artinya, saudara? Untuk supaya disentuh oleh Tuhan, harus berhenti. Harus berhenti. Artinya apa? Artinya kita harus berhenti. Berhenti adalah kita berdiam diri di kaki Tuhan. Kalau kita mau disentuh, kita jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang rutin kita lakukan. Kadang-kadang sampai-sampai lupa berdoa, kadang-kadang sampai-sampai lupa beribadah, itu. Karena apa? Kegiatannya banyak. Mungkin seorang ayah mencarikan nafkah, ya, siang malam sehingga tidak ada waktu untuk berhenti kepada Tuhan. Demikian pula mengenai istri-istri dengan kegiatan, ya, rutinitasnya mungkin dengan senam, dengan arisan, dengan tetek bengek, ya, lupa untuk berhenti kepada Tuhan. Bagaimana mau disentuh permasalahan kita? Demikian anak-anak dengan kesibukannya masing-masing, ada yang kuliah, ada yang sekolah, itu, ada main game dan sebagainya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, untuk supaya permasalahan di dalam keluarga kita disentuh oleh Tuhan, mari kita memberikan waktu, berdiam diri di kaki Tuhan. Kita banyak memberikan waktu, aktivitas kita berhenti, saudara, berhenti. Kita sehingga kita kalau pengen disentuh permasalahan kita, kumpulkan anak-anak kita, istri kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin doa malam mesbah keluarga dibangun, ya. Hari Minggu yang tadinya bekerja, usaha dengan segala kegiatan, berhenti beribadah, itu berhenti. Ada waktu untuk Tuhan, berhenti dari segala aktivitas yang ada. Itu maksudnya Tuhan itu supaya disentuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kondisi yang sekarang ini, ya, dengan kondisi yang sekarang ini dipaksakan oleh keadaan, saudara. Dipaksakan oleh keadaan. Apa yang memaksakan? Keadaan yang memaksakan. Sekarang kalau dengan terjadinya, ya, wabah virus corona atau virus, ya, 19, COVID-19 ini memaksakan keadaan untuk berhenti, saudara. Semuanya total. Artinya ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Supaya apa? Berhenti. Karena apa? Ya tadi saya katakan, karena sulitnya umat Tuhan untuk berhenti, memberikan waktu kepada Tuhan. Sulit, gitu.
Dia dengan kegiatannya masing-masing, dengan kesibukannya masing-masing, sulit untuk berhenti. Sehingga saat ini, ya, diambil baiknya saja saat ini, yang terjadi saat ini adalah apa? Yaitu tadi, seakan-akan Tuhan memaksa atau keadaan yang memaksa untuk umat Tuhan itu berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga keluarga bisa berhenti, yang tadinya seorang ayah dengan kesibukannya mencari nafkah dan kegiatan yang lain, itu seorang ibu yang kegiatannya banyak sekali, anak yang banyak sekali, dihentikan oleh keadaan. Dihentikan. Sehingga ada maksud Tuhan supaya berdiam diri ke kaki Tuhan, supaya Tuhan sentuh permasalahan di dalam keluarga kita. Tuhan sentuh apa yang menjadi permasalahan masing-masing. Kalau pengen disentuh oleh Tuhan itu, bukan hanya keluarga saja saudara yang disentuh oleh Tuhan. Saat ini para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pelayan-pelayan Tuhan, juga pada saat ini dihentikan oleh keadaan, berhenti. Itu ada maksud Tuhan. Supaya apa? Hamba-hamba Tuhan tidak sibuk dengan pelayanan gerejanya, hamba-hamba Tuhan tidak sibuk dengan pelayanan khotbahnya di berbagai daerah, di berbagai kota, di berbagai dunia, barangkali seperti itu kegiatannya, sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, para pendeta tidak ada waktu, sehingga kejadian ini paling tidak menghentikan untuk para hamba-hamba Tuhan tunduk di bawah kaki Tuhan. Ya, tunduk di bawah kaki Tuhan. Sehingga disitulah Tuhan akan campur tangan, disitulah Tuhan akan menjamah setiap permasalahan yang terjadi di dalam pelayanan. Sehingga bukan hanya kita, tadi saya katakan, bukan hanya kita orang-orang jemaat Tuhan, tapi hamba Tuhan pada saat ini dihentikan oleh keadaan. So berhenti, ya, sehingga Tuhan campur tangan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang ke-29 mengatakan demikian. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini Mazmur Daud yang terdapat di Mazmur 68 ayat 29. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau kita berhenti, ya, berhenti, kita memberikan waktu untuk Tuhan, Tuhan akan mengerahkan kekuatannya, Tuhan akan menunjukkan kekuatannya kepada setiap kita. Ya, seperti tadi saya gambarkan, coba pengusung tadi jalan terus, Tuhan nggak akan bahkan bisa menyentuh, jalan terus. Seringkali kalau kita jalan terus nggak akan bisa disentuh oleh Tuhan. Oleh sebab itu ini waktunya dihentikan oleh keadaan supaya Tuhan menjamah setiap hati kita, supaya kita banyak berdiam diri, supaya Tuhan mengerahkan kekuatannya, ya, menunjukkan kekuatannya. Itu yang dimau oleh Tuhan, saudara. Mazmur Daud bicara begini, Mazmur Daud di dalam berperang, dia selalu kekuatan yang datangnya dari Allah. Tuhan menunjukkan kekuatannya, kemenangan demi kemenangan. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Kalau kita banyak berdiam diri, kondisi yang seperti ini dihentikan, kita berdiam diri di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan mengerahkan, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menyentuh segala permasalahan yang terjadi dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Tuhan akan menyentuh pokok permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, atau mungkin kita punya sakit penyakit yang bertahun-tahun saat ini disentuh oleh Tuhan. Percaya. Dan juga di dalam Keluaran pasal 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Sekali lagi, Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saat ini keadaan yang menghentikan, memaksa kita untuk berhenti. Biarlah kita mau memberi waktu untuk Tuhan. Kita memberikan waktu untuk Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Suami, istri, anak-anak dikumpulkan bersekutu bersama-sama.
ibadah di rumah bersama-sama. Juga hamba-hamba Tuhan saat ini yang tadinya keluar tanpa menghiraukan keluarga, ya, saat ini dipaksa oleh keadaan supaya hamba-hamba Tuhan berkumpul dengan anak istrinya, ya, persekutuan keluarga. Disitulah Tuhan akan jamah, disitulah akan Tuhan sentuh. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan mengerahkan kekuatannya, Tuhan akan melepaskan segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita diam saja, Tuhan yang akan berperang. Sikap hati Tuhan kepada umatnya ada 3 hal tadi. Sikap hati yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan mengerti, Tuhan peduli kepada setiap permasalahan yang kita hadapi, seperti yang dialami oleh Bu Janda Nain tadi. Yang kedua, sikap hati Tuhan adalah, yang kedua adalah peduli Tuhan. Katakan stop. Kalau Tuhan akan stop pada saat ini, artinya Tuhan akan menolong. Stop, artinya Tuhan akan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Stop, jangan menangis ibu. Jangan menangis, artinya Tuhan akan menolong kita. Menyetop segala permasalahan kita yang saat ini mungkin sakit penyakit, permasalahan disakiti suami, permasalahan disakiti istri, disakiti anak, disakiti orang tua pada saat ini. Tuhan akan stop, katakan stop. Dan Tuhan akan sentuh. Oleh sebab itu, saya akan berdoa pada saat ini. Katakan kepada Tuhan saat ini, Tuhan, aku mau berdiam diri di kaki-Mu, Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan ibu pada saat ini? Tuhan, yang ketiga adalah Tuhan mau bertindak, yaitu Tuhan mau menyentuh setiap permasalahan yang terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama konsentrasikan datang kepada Tuhan. Saat ini pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang mendengarkan firman Allah ini, artinya kalian sudah berdiam diri, mendengarkan firman Allah, berdiam diri kaki Tuhan, untuk mau disentuh permasalahan kita oleh Tuhan. Siapkan hati kita untuk disentuh oleh Tuhan pada saat ini. Mari, yang barangkali saat ini merasa sakit hati, putus asa, tidak ada berpengharapan saat ini, stop. Jangan menangis. Jangan menangis, artinya stop. Tuhan akan menolong dan Tuhan bertindak menyentuh. Seperti ibu janda tadi yang anaknya dibangkitkan dan dibangunkan dan diserahkan kepada ibunya. Begitu luar biasanya sukacita itu. Demikian pula saat ini kita akan merasakan sukacita pada saat permasalahan kita disentuh oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat setiap hati pemirsa-pemirsa yang ada pada saat ini Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kalau Engkau menolong ibu janda Nain yang anaknya meninggal, Tuhan penuh dengan belas kasihan, sikap hati Tuhan. Sikap hati Tuhan yang kedua adalah peduli. Tuhan peduli, stop. Jangan menangis ibu, artinya stop. Saat ini pasti Tuhan menyetop. Dan juga Tuhan, sikap hati Tuhan itu bertindak. Menyentuh permasalahan ibu janda tadi. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan. Mungkin pemirsa pada saat ini yang sedang sakit hati kepada suaminya bertahun-tahun, disakiti suaminya bertahun-tahun, hamba berdoa dalam nama Yesus. Jamah Tuhan suaminya, jamah para suami-suami, jamah dalam nama Yesus. Dijamah oleh Tuhan, disentuh oleh Tuhan, dan Tuhan menolong. Tuhan memulihkan hati suami-suami yang ada. Demikian pula Tuhan memulihkan hati istri-istri yang ada. Tuhan sentuh mereka. Tuhan menjamah hati orang tua yang ada, yang menyakiti anak-anaknya. Tuhan sentuh semuanya. Dan juga Tuhan sentuh hati seorang anak-anak yang disakiti oleh orang tuanya. Tuhan sentuh supaya dipulihkan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Tuhan sentuh bagi yang mungkin pada saat ini Tuhan sedang kesulitan ekonomi. Tuhan hamba berdoa, biar Tuhan sentuh pada saat ini. Yang mungkin di PHK, yang tidak bisa bekerja, Tuhan sentuh supaya mendapatkan uluran tangan yang datangnya dari Tuhan, berkat yang melimpah yang datangnya dari Tuhan. Para usaha-usaha, Tuhan berkati semuanya Tuhan Yesus. Kau berkati, dan para hamba-hambamu yang saat ini dipaksakan untuk saat ini di rumah, dihentikan oleh keadaan. Tuhan berkati hamba-hambamu, dipulihkan dalam keluarga. Mungkin hamba-hambamu yang sibuk dalam pelayanan, yang tidak pernah
Mungkin mereka jarang sekali berkumpul dalam keluarga, jarang sekali berdiam diri di kaki Tuhan bersama-sama. Melalui keadaan ini Tuhan berdoa supaya hamba-hambamu disentuh oleh Tuhan, supaya permasalahan setiap hamba-hambamu dalam pelayanan diberkati semuanya oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya sekali lagi segala permasalahan yang terjadi, setiap pemirsa kekasih Tuhan yang mendengarkan firman ini, kami percaya Tuhan sentuh semuanya, karena Allah kami Allah yang bertindak. Kerahkan kekuatan-Mu Tuhan kepada mereka. Saat mereka berdiam diri, maka Tuhan yang berperang melawan setiap permasalahan yang ada. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati firman-Mu, Engkau memberkati pemirsa yang ada, yang pada saat ini diberkati dan dilepaskan dari segala permasalahan yang ada. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus, hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.